Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah, kasih setia, dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami sebagai manusia, di dalam kerapuhan diri kami tidak selalu bisa memahami dan mengerti dengan sempurna seluruh jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan mungkin ada banyak peristiwa-peristiwa yang kami alami di dalam kehidupan ini, sampai dengan detik ini pun kami belum mengerti mengapa hal itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi kami sungguh mengimani dan mengamini bahwa setiap tindakan dan keputusan Tuhan di dalam hidup kami baik adanya. Karena Engkau ya Bapa adalah Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat anak-anak-Mu. Kami sangat lemah, kami sangat rapuh, kami mungkin berpikir kami tahu apa yang seharusnya kami jalani di dalam hidup ini. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, kami terlalu lemah, kami terlalu terbatas, dan kami sungguh membutuhkan Tuhan dan tuntunan firman untuk memandu kami, mengarahkan hidup kami, sehingga hidup kami ya Tuhan tidak berjalan apa adanya, berdasarkan agenda dan keinginan kami sendiri. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami terus-menerus belajar di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan untuk menjalani hidup ini selaras sesuai dengan maksud tujuan Tuhan menciptakan dan menebus kami. Dan biarlah kiranya Tuhan memakai setiap kami untuk menggenapi agenda Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman. Berikan kepada kami hati yang ingin terus menikmati Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan kepada kami. Sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, silakan duduk saudara-saudara. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, tema khotbah yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk sama-sama kita renungkan adalah seperti apakah hidup ini? Dan teks firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama renungkan terambil dari Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan saudara-saudara di dalam terjemahan edisi yang kedua Lembaga Alkitab Indonesia, dan mungkin ada kalimat-kalimat, bagian-bagian tertentu yang sedikit berbeda dengan edisi yang pertama yang sebagian besar ada di handphone dan di gadget saudara. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang, tetapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir, ke situlah sungai kembali mengalir. Segala sesuatu melelahkan, tak habis-habisnya dikatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Tidak ada kenangan akan orang-orang di masa lampau, juga akan orang-orang di masa depan tidak akan ada kenangan.
Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita itu saudara hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan rutinitas, penuh dengan hal-hal yang monoton, hal-hal yang berulang-ulang kita lakukan setiap hari saudara. Dan kadang-kadang di dalam rutinitas yang kita kerjakan, mungkin engkau dan saya ada masa-masa di mana itu adalah sesuatu hal yang menjenuhkan, membosankan, dan melelahkan jiwa kita saudara-saudara. Saudara-saudara, siklus hidup kita sehari-hari itu berulang terus, saudara. Ya, kita kerja dari Senin sampai dengan Sabtu, Minggu libur. Ya, ada orang yang 5 hari kerja juga ya, saudara. Senin sampai dengan Jumat, Sabtu, Minggu libur. Nanti Senin mulai kerja lagi, saudara. Jumat kita sudah merasa lega karena ini weekend. Sabtu libur, Minggu libur. Saatnya untuk kita bebas, saatnya kita bisa bersenang-senang, saatnya kita bisa keluar dari kesibukan-kesibukan yang ada. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, ada orang menggunakan istilah ungkapan yang disebut dengan I hate Monday. Ya, saya nggak tahu saudara punya perasaan nggak ketika memasuki hari Senin, itu rasanya ada sesuatu di mana kita merasa tidak siap, merasa kita tidak nyaman. Hari Sabtu dan Minggu bagi kita saudara itu adalah hari kebebasan. Ya kita mungkin bisa bangun lebih siang, ya kita lebih santai di dalam menjalani hari-hari kita Sabtu dan Minggu. Tetapi ketika kita memasuki hari Senin saudara, dunia kebebasan ini seolah-olah dirampas di dalam hidup kita. Kita masuk ke dalam dunia tanggung jawab. Ada rapat yang harus kita hadiri mungkin, ada agenda yang harus kita kerjakan, ada tekanan-tekanan mungkin di dalam pekerjaan yang kita akan dapatkan mulai hari Senin itu. Nah, makanya ada istilah I hate Monday. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita saudara misalnya bekerja sebagai seorang profesional saudara di dalam sebuah perusahaan, ya tentu saudara ada target-target yang diberikan kepada kita. Bahkan mungkin target-target itu setiap tahun berubah. Ada target penjualan, ada target kenaikan jabatan, ada target pencapaian-pencapaian yang harus kita raih. Semua kita saudara punya target ketika kita kerja di dalam sebuah perusahaan. Nah tentu saudara tidak ada hal yang salah dengan target itu. Perlu kita memiliki target, perlu kita memiliki perencanaan di dalam hidup ini. Kita tidak boleh menjalani hidup ini tanpa perencanaan, tanpa target. Kita perlu planning di dalam menyusun langkah-langkah hidup kita. Tetapi saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa hidup manusia siklusnya itu terus berulang, tidak ada habis-habisnya. Kita punya target saudara, ya kita mengejar target itu dan setelah target itu tercapai, kita mungkin memiliki rasa puas. Kemudian ada lagi saudara, sesuatu yang kita kejar di dalam hidup ini. Kemudian setelah kita mengejar, kita mencari, mendapatkan lagi. Mencari, mendapatkan lagi. Mengejar sesuatu, mendapatkan lagi. Siklus hidup kita itu seperti itu saudara. Dan ketika kita mendapatkan atau menemukan apa yang kita cari, apa yang kita kejar di dalam hidup ini, mungkin pada titik tertentu ada kepuasan di dalam diri kita. Ada kebanggaan atas segala sesuatu yang dengan susah payah kita dapatkan di dalam hidup ini. Tetapi jujur saudara, ada masa-masa tertentu harus kita akui bahwa semua pengejaran kita itu adalah sesuatu yang hanya memberikan kepuasan sementara. Wah, ketika kita mendapatkan apa yang kita targetkan saudara terwujud, apapun juga itu bentuknya, ada rasa bangga, ada rasa puas. Tetapi setelah sekian lama saudara, hati kita kembali hampa. Hati kita kembali kosong. Kita mencari pemenuhan-pemenuhan lain, cara-cara lain untuk mengisi kekosongan dan kehampaan yang ada di dalam diri kita. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ini saudara kita aktif, kita bergerak, kita sibuk, tentu tidak salah saudara. Itulah kenyataan daripada hidup yang sebenarnya. Tetapi sebenarnya saudara, pernahkah kita merenungkan satu hal di dalam hidup ini? Sebenarnya
di balik semua target-target hidup kita, di balik semua yang kita kejar, yang kita perjuangkan mati-matian di dalam hidup ini, sebenarnya saudara mengejar itu, memperjuangkan itu, apa tujuannya? Apakah kita melakukan semuanya itu, mengejar semuanya itu hanya demi untuk makan dan minum, hanya demi untuk menjamin masa depan, kepastian hidup kita, sekalipun tentu itu tidak salah saudara. Tetapi apakah hidup kita itu hanya bicara tentang makan dan minum? Apakah hidup kita itu hanya bicara tentang masalah semua segala sesuatu, kebutuhan-kebutuhan fisik yang saya miliki itu semua terjamin. Anak-anak bisa sekolah, di sekolah di tempat yang baik. Apakah hidup itu hanya sekedar bicara tentang itu, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya di dalam kitab pengkhotbah ini, saudara, mengajak kita untuk memikirkan ulang dan merenungkan sebenarnya di balik semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ini, yang rutinitas ini, yang berulang-ulang ini, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pelayanan kita, saudara, sebenarnya kita menemukan tidak makna yang lebih dalam yang Tuhan inginkan untuk kita bisa memaknai secara benar setiap kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang ada. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab pengkhotbah saudara itu adalah termasuk di dalam kategori kitab hikmat, ya. Kitab yang mengajarkan bagaimana seharusnya kita menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan dan membaca seluruh kitab pengkhotbah saudara, kitab pengkhotbah ini sebenarnya boleh dikatakan adalah hasil refleksi atau hasil perenungan dari penulis kitab ini terhadap segala peristiwa yang dia alami di dalam hidupnya. Dan dia bukan hanya melihat apa yang dia alami di dalam hidupnya, tetapi juga dia mengamati apa yang dialami oleh banyak manusia di atas muka bumi ini. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau kita membaca seluruh daripada kitab pengkhotbah ini, maka ada kata-kata yang sering diulang, kata-kata yang sering muncul saudara. Misalnya apa? Melihat, mengamati, memeriksa. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya to see, to observe. Jadi penulis ini saudara, dia mengamati, dia melihat, dia mencermati apa yang terjadi di atas muka bumi ini dan apa yang dilakukan oleh banyak orang, saudara-saudara. Dan kalau kita memperhatikan saudara, maka istilah-istilah yang saya gunakan tadi, mengamati, mencermati, ya, itu muncul kurang lebih 47 kali di dalam seluruh kitab pengkhotbah ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 hal saudara yang saya ingin ajak untuk kita renungkan berkaitan dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini, saudara-saudara. Yang pertama saudara, perhatikan ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Di dalam ayat 1 sampai yang ke-7 saudara, ini dikatakan hal yang diajarkan saudara adalah segala sesuatu di dalam hidup kita yang ada di bawah matahari, yang ada di dalam dunia ini, itu adalah hal yang sia-sia. Sesuatu yang sementara, sesuatu yang fana saudara. Nah, kalau kita memperhatikan seluruh kitab pengkhotbah saudara, maka ada satu kata yang sering diulang-ulang beberapa kali saudara, ya, kurang lebih diulang itu 37 kali, yaitu kata kesia-siaan atau hebel. Nah, saudara-saudara, istilah kata sia-sia atau kesia-siaan di dalam kitab pengkhotbah saudara itu bukan berarti tidak ada gunanya. Oh, saya kerja mati-matian nggak ada gunanya. Ya, oh saya belajar, kata kitab pengkhotbah apa, sia-sia, belajar terlalu banyak pengetahuan itu melelahkan badan. Nah, saudara-saudara, perhatikan istilah sia-sia di sini bukan memiliki makna apa yang kita lakukan berulang-ulang, yang rutinitas itu, yang melelahkan secara emosional dan fisik itu sia-sia, tidak berguna sama sekali. Bukan itu maksudnya.
Nah, tetapi istilah kata sia-sia di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibraninya, saudara, itu sebenarnya memiliki arti ada dua hal, saudara. Yang pertama, penulis daripada kitab pengkhotbah ini ingin mengatakan seperti ini. Bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Sifatnya tidak kekal, saudara. Seluas-luasnya tanah yang saudara miliki, sekaya-kayanya saudara, setinggi-tingginya jabatan kita, pendidikan kita, saudara, hidup kita itu akan berakhir hanya di ukuran tanah 2 kali 1 meter. Ya memang ada sih orang ya yang punya kuburannya gede banget ya, badannya sih kecil kan 2 kali 1 aja udah cukup ya, tapi karena ingin memberikan kesan ini kan satu tempat yang seluruh anak cucu bisa mengenang, maka dibuat ya, wah bagus sekali ya, hanya untuk 1 orang. Tetapi saudara, kita itu hanya membutuhkan tanah yang berukuran 2 kali 1 meter untuk meninggal. Hidup manusia itu begitu rapuh, hidup manusia itu begitu sementara, saudara. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya pastikan saudara, semua yang hadir pada hari ini, 150 tahun yang akan datang, sudah menjadi almarhum dan almarhumah. Amin. Saudara mau hidup 200 tahun? Ya kan? 150 tahun dari sekarang, semua kita saudara, sehebat apapun kita, sesehat apapun kita, semua kita akan memiliki status almarhum dan almarhumah. Hidup ini adalah sesuatu yang sementara, saudara. Tetapi saudara, istilah kesia-siaan, hebel, di dalam kitab pengkhotbah ini bukan sekedar merujuk bahwa segala sesuatu itu sifatnya sementara, sesuatu itu fana, tetapi juga bisa memiliki arti, saudara, bahwa ada banyak hal di dalam hidup ini yang merupakan teka-teki. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang tidak bisa kita mengerti secara tuntas. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan dan kita kontrol sepenuhnya, sekalipun engkau dan saya dipanggil untuk memplanning hidup ini sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya saudara, ada orang yang merasa hidup ini tidak adil. Ya, dan itulah juga yang dialami misalnya oleh penulis Mazmur Asaf, dan mungkin pengalaman Asaf di dalam Mazmur 73 itu juga sesuatu yang real yang kita alami. Kita sudah berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan setia. Bisnis kita bersih. Segala sesuatu kita hidup berusaha sesuai dengan standar hukum-hukum Tuhan, saudara. Tetapi kita dipertanyakan kepada sebuah kenyataan. Kok saya melayani Tuhan? Kok saya mencintai Tuhan? Kok saya hidup benar di hadapan Tuhan? Bukan kelancaran hidup, bukan kesuksesan, bukan kenyamanan, bukan kesehatan yang saya dapatkan, tetapi justru ya Tuhan, aku mengalami penderitaan, aku mengalami pergumulan, aku mengalami kesulitan. Dan seringkali saudara kita itu berpikir, kalau saya itu mengasihi Tuhan, saya itu mencintai Tuhan, saya itu melakukan hal yang baik untuk Tuhan, maka seharusnya saya juga mendapatkan hal-hal yang baik menurut ukuran diri kita di dalam hidup ini. Tetapi kenyataannya hidup ini tidak selalu demikian. Dan kita merasa hidup ini tidak adil. Kadang-kadang kita bertanya, apakah kebenaran itu betul-betul berpihak di dalam hidup ini? Apakah betul-betul ada keadilan di tengah-tengah dunia ini? Makanya ada orang yang berkata seperti ini kan saudara ya, tempat yang paling tidak adil di dalam sejarah itu adalah ruang pengadilan katanya. Keadilan seharusnya ditegakkan di dalam ruang pengadilan, tetapi justru fakta sejarah mengatakan tempat yang paling tidak adil adalah tempat ruang pengadilan yang seharusnya di sana keadilan ditegakkan. Saudara-saudara, kadang-kadang ada banyak hal di dalam hidup ini, saudara, kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa memahami, saudara. Walaupun mungkin kita hanya bisa mengatakan, ya Pak, saya mengalami hal yang susah, sakit seperti ini. Berpuluh-puluh tahun saya harus bergantung kepada obat. Saya tidak mengerti apa maksud Tuhan.
Kecuali satu hal Pak, Tuhan sedang mendewasakan saya, memproses saya, membentuk saya untuk makin serupa dengan Yesus Kristus. Tapi mungkin di luar jawaban itu saudara kita tidak bisa memberikan alasan apa-apa. Maka saudara kita ingat di dalam kitab pengkhotbah ini, ada banyak hal di dalam peristiwa hidup yang saudara dan saya alami yang kita tidak bisa pahami dan mengerti. Membawa kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kerapuhan diri kita. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian kalau saudara memperhatikan seluruh kitab pengkhotbah ini saudara, ada istilah yang juga sering diulang saudara. Itu muncul kurang lebih 29 kali, yaitu apa? Istilah di bawah matahari. Di bawah matahari. Apa maksudnya saudara? Kitab pengkhotbah mengatakan, kalau kita melihat kehidupan kita ini hanya di dalam perspektif sudut pandang di bawah matahari, yaitu apa? Di dalam perspektif kesementaraan, di dalam perspektif sesuatu yang mudah berubah, sesuatu yang tidak kekal, saudara. Maka kita melihat ada banyak hal di dalam hidup ini yang kadang-kadang kita itu frustasi, saudara. Kadang-kadang kita itu kecewa. Karena apa? Karena kita melihat kehidupan ini dan peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam hidup ini, kita melihatnya bukan dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kekekalan, tetapi kita melihat dari sudut pandang kefanaan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang diingatkan oleh kitab pengkhotbah saudara. Bahwa engkau dan saya hidup di tengah-tengah dunia yang sementara. Kalau kita tidak memaknai secara benar setiap aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan saudara, maka kita akan jatuh ke dalam perasaan, kita akan mengasihani diri kita sendiri, kita akan kecewa, kita akan merasa hidup ini tidak adil, kita akan dipenuhi oleh perasaan tidak puas di dalam hidup ini. Tidak ada habis-habisnya. Lalu saudara, hal yang kedua saudara yang diajarkan di dalam bagian ini, perhatikan ayat 8 sampai yang ke-11. Dari ayat 8 sampai yang ke-11 saudara, maka kita menemukan bahwa tidak ada hal di dunia ini yang dapat memuaskan manusia sepenuhnya. Di dalam keberdosaan kita saudara, kita itu selalu merasa kurang. Dulu saudara, wah pingin sekali ya punya mobil gitu kan ya. Udah punya mobil saudara, pingin lagi punya mobil yang kedua. Ya tidak salah juga saudara, saya tahu kadang-kadang suami istri kerja, suami butuh mobil, istri butuh mobil juga karena mobilitasnya supaya tidak tergantung saudara. Tidak salah tentu. Tetapi saudara, seringkali di dalam keberdosaan kita saudara, kita itu sulit sekali untuk memiliki rasa puas, rasa cukup di dalam hidup ini. Saudara-saudara jangan salah paham, rasa puas dan rasa cukup di dalam hidup ini bukan yang berarti saudara tidak boleh menambah jumlah mobil yang saudara punya. Tidak berarti saudara tidak boleh menambah investasi. Tidak boleh berarti saudara untuk memperluas daripada bisnis saudara, pekerjaan saudara atau buka cabang di mana-mana berkaitan dengan pekerjaan saudara. Ya, oh Pak Binsar ngajarin rasa cukup, udahlah cukup satu mobil aja, udahlah cukup satu rumah aja, udahlah cukup satu toko aja. Bukan itu maksudnya saudara. Tetapi seringkali di dalam diri kita itu ada sebuah keserakahan, itu ada sebuah ketamakan saudara, yaitu di mana kita terus-menerus mengisi kehampaan dan kekosongan hati kita saudara melalui segala sesuatu yang kita miliki di dalam hidup ini. Saudara-saudara, berkali-kali saya pernah mengatakan di mimbar ini, ya, kita ini disusupi, ya, sadar atau tidak sadar saudara, nilai-nilai dunia itu menjadi sesuatu hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Sekalipun engkau tiap minggu datang ke gereja, sekalipun engkau mungkin pelayan-pelayan Tuhan, sekalipun mungkin kita adalah aktivis-aktivis di gereja yang mungkin setiap minggu kita tidak pernah absen di dalam ibadah. Tetapi jujur saudara, kita harus mengevaluasi apakah di dalam gaya hidup kita, di dalam kenyataan hidup kita, nilai-nilai dunia itu lebih kuat kita pegang ketimbang daripada nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. I am what I have. Saya adalah apa yang saya punya.
Saudara ingin melihat berharganya diri saya, lihat merek jam tangan saya, lihat merek sepatu saya, lihat merek daripada kacamata saya, lihat merek mobil saya. Sekarang mobil saudara bukan sekedar hanya alat transformasi, mobil juga menjadi lambang gengsi. Wah, kalau kita mobil turun dari Alphard gitu ya, atau dari BMW, wah terus diliatin gitu kan sama orang, kayaknya menginjakkan kaki di bumi itu sepertinya gimana ya rasanya. Semua mata memandang kita. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan kita tidak boleh beli barang mahal. Tetapi poinnya adalah jangan kita menjadikan nilai diri kita, harga diri kita itu bergantung kepada atribut-atribut fisik yang melekat pada tubuh ini, saudara. Dan jujur, ternyata di dalam hidup ini kita itu lebih membeli barang, pertimbangan utamanya lebih kepada gengsi ketimbang fungsi. Lebih berdasarkan kepada keinginan kita daripada kebutuhan. Dan kita tahu apa yang menjadi keinginan kita tidak selalu itu kebutuhan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepuasan hidup saudara itu sebenarnya bukan ditentukan apakah kita itu memiliki sesuatu di dalam jumlah sedikit atau di dalam jumlah banyak. Kepuasan hidup itu berasal dari cara kita berpikir tentang kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepuasan hidup saudara bukan ditentukan oleh berapa banyak yang ada di dalam genggaman hidup kita, genggaman tangan kita. Tetapi kepuasan hidup kita saudara terletak kepada siapa yang memegang, siapa yang menggenggam hidup kita. Dan berbahagialah, diberkatilah engkau dan saya, karena yang memegang, yang menggenggam hidup kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, saudara-saudara. James Packer, saudara, di dalam salah satu bukunya, dia mengatakan kalimat seperti ini. Rasa puas dalam hidup pada dasarnya adalah kita menerima dengan sukacita dari tangan Allah apa yang diberikan Allah di dalam hidup kita. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang baik, Bapa kita adalah Bapa yang baik, dan apa saja yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku, itu baik karena Allah kita baik. Dan Allah kita adalah Allah yang paling tahu kebutuhan anak-anaknya. Itulah sebabnya saudara kalau kita misalnya membaca di dalam Injil Matius, ya dikatakan orang tua yang berdosa aja saudara, orang tua yang tentu tidak sempurna, orang tua yang tentu punya banyak kekurangan, selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Bahkan saudara, orang tua yang baik itu dia ngelihat anaknya nggak ngomong. Ya dia tahu, oh dia butuh ini, dia butuh ini. Dia berikan kepada anaknya. Maka saya percaya saudara, Allah di dalam kebesarannya, Allah di dalam kebaikannya, Allah di dalam kemahakuasaannya saudara. Allah itu adalah Allah yang paling tahu yang terbaik di dalam hidupmu dan hidupku. Porsi yang paling pas di dalam hidupmu. Oleh sebab itu saudara, kita tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain. Tetapi mari kita belajar dari keberhasilan orang lain. Sulit sekali ya saudara ya, kadang-kadang kita itu sesama rekan kerja ya, kalau misalnya rekan kerja kita naik jabatan, promosi jabatan gitu kan ya kan? Lalu kita ucapkan selamat ya Bu, selamat ya Pak. Kita dulu masuk perusahaan ini barengan, tapi Tuhan memberkati, memimpin Bapak Ibu sehingga sekarang jadi pimpinan saya. Sulit sekali saudara. Iri hati itu biasanya terjadi di mana saudara? Di teman-teman sejawat kan? Saudara iri enggak dengan Pak Prabowo? Oh Pak Prabowo enak ya, kaya banget loh. Ya hartanya itu enggak habis-habisnya. Iri hati enggak saudara dengan Prabowo? Enggak, karena Pak Prabowo itu enggak ada hubungannya dengan saudara. Walaupun dia adalah presiden. Saudara tidak pernah kerja bareng dia. Saudara tidak pernah bersama-sama dengan dia. Iri itu ya sesama saudara. Sesama dokter iri hati. Sesama orang kerja di bank iri hati. Ya kan ya? Kadang-kadang sesama hamba Tuhan bisa iri hati. Dan itu terjadi di dalam relasi seperti itu. Dan ini kita diingatkan saudara. Bahwa rasa puas di dalam hidup ini. Itu bersumber daripada kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu baik dalam hidup kita. Bukan berarti saudara kita itu tidak berbuat apa-apa.
Saya percaya ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita adalah mengerjakan tugas kita, tanggung jawab kita, kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya. Bagian Tuhan adalah Dia memberkati usaha kita, Dia memimpin kita, Dia menolong kita. Saudara-saudara, marilah kita memenuhi hati kita dengan rasa syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, salah satu doa yang biasanya cukup sering saya ucapkan, ya, dan kalimat doa ini adalah merupakan hasil perenungan saya, dan saya berdoa sering kali, hampir tiap hari kalimat ini muncul di dalam doa saya, bukan karena rutinitas saudara, tetapi saya butuh hal itu. Apa saudara? Kalau saudara pernah bareng makan siang dengan saya, selalu ada kalimat biasanya saya berdoa seperti ini. Tuhan, penuhilah hati kami dengan rasa syukur dan rasa puas di dalam Engkau. Memiliki rasa puas di dalam hidup ini sesuatu yang mahal, saudara. Kalau saudara tidak puas dengan pernikahan saudara, saudara tidak merasa puas dengan suami saudara, saudara merasa tidak puas dengan istri saudara, saudara merasa tidak puas dengan anak-anak saudara, itu adalah celah di mana ada bencana di dalam kehidupan kita, ada dosa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mewaspadai dan melihat apa yang menjadi sumber kepuasan hidup kita. Seringkali saudara, kita menjadikan ciptaan, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita menjadikan jabatan kita menjadikan karir kita menjadikan bisnis kita. Segala sesuatu yang rapuh, segala sesuatu yang sementara, segala sesuatu yang bisa berubah, kita jadikan itu sumber kepuasan kita. Betul saudara, pada saat suami kita, istri kita, anak-anak kita hidup sesuai dengan yang kita inginkan. Bisnis kita berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ada rasa puas saudara. Tetapi begitu semua itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, timbul kekecewaan, timbul ketidakpuasan di dalam diri kita. Maka saudara, kita diingatkan sumber kepuasan kita bukanlah ciptaan. Sumber kepuasan kita adalah Tuhan sendiri. Sumber kepuasan kita adalah Yesus Kristus. Barang siapa yang menjadikan ciptaan sebagai sumber kepuasan hidupnya, percayalah dia tidak akan pernah betul-betul mengalami kepuasan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya Bapak Gereja Agustinus berkata, "Ya Tuhan, hatiku dipenuhi oleh kehampaan dan kekosongan. Dan hatiku yang hampa, yang kosong ini ingin terus mencari pemuasan, pemenuhan dengan berbagai macam cara. Dengan seks, dengan kekayaan, dengan karir, dengan apapun juga hati ini ingin terus mengalami pemuasan. Tetapi hatiku tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh apapun juga kecuali hatiku beristirahat di dalam Engkau, ya Tuhan." Maka percayalah saudara, orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kepuasan di dalam hidupnya, dia akan menikmati pernikahannya. Orang yang menjadikan Tuhan sumber kepuasan hidupnya, dia akan menikmati pekerjaannya. Sekalipun di dalam pekerjaan tentu ada pergumulan dan tantangan. Ya, saya dikasih tahu sama seseorang saudara, salah satu ciri kita itu menikmati pekerjaan kita atau tidak, itu salah satu cirinya adalah waktu bekerja itu terasa lama atau terasa cepat saudara. Kalau saudara masuk kerja jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, berarti 8 jam kerja kan ya. Terus kita sebagai staf atau karyawan saudara, kok lama banget ya waktu ya, ngelihat jam, ya baru jam 10, masih jam 4 masih lama. Ngelihat lagi, ya baru jam 12, kayaknya waktu itu lama banget. Nah, itu salah satu ciri saudara nggak menikmati kerja. Tapi kalau saudara menikmati apa yang saudara kerjakan, waktu itu berjalan cepat. Wah, tahu-tahu udah jam 3 ya, tinggal 1 jam lagi saya pulang. Karena saudara mengerjakan segala sesuatu dengan semangat, dengan antusias saudara. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kita itu di dalam pekerjaan itu selalu antusias ya. Karena kalau kita membaca Kejadian 3 misalnya, ya Alkitab mengatakan bahwa tanah ini terkutuk, kita akan mengalami susah payah di dalam kehidupan kita, termasuk juga di dalam pekerjaan kita. Ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, tidak menyaman di dalam hidup pekerjaan kita oleh karena efek dosa saudara. Tetapi kita belajar untuk memaknai pekerjaan kita ini bukan sekedar
Demi mencari sesuap nasi sekalipun kita butuh kebutuhan fisik, tetapi bagaimana kita melihat pekerjaan kita, rumah tangga kita, sesuatu yang sehari-hari kita lakukan saudara, dari perspektif Allah dan kekekalan. Lalu hal yang ketiga saudara, pemahaman kita tentang hal yang pertama dan yang kedua tadi saudara, yaitu kefanaan dan ketidakpuasan di dalam hidup ini, itu seharusnya saudara mengarahkan kebutuhan mutlak kita akan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika kita melihat hidup ini, betapa sementaranya hidup ini. Orang yang kita pikir, wah umurnya masih panjang, tahu-tahu meninggal saudara. Pernah nggak saudara mendengar seperti itu? Ya, umur baru 30, umur baru 25, meninggal mendadak. Meninggal itu tidak selalu saudara karena tua. Ya, bisa meninggal karena kecelakaan, bisa meninggal karena sakit. Ada orang saudara yang kita besuk ke rumah sakit, ya kita sih nggak ngomong ya, cuma dalam hati gitu kan ya. Divonis sama dokter, ya mungkin ini cuma 6 bulan lagi akan meninggal, 3 bulan lagi akan meninggal. Nggak mati-mati sampai sekarang saudara. Bukannya kita mendoakan cepat mati ya saudara. Tapi hidup itu adalah sesuatu yang penuh misteri, di dalam arti apa? Ada banyak hal di dalam hidup ini kita tidak bisa pahami sepenuhnya. Maka saudara ketika kita melihat bahwa apa yang kita miliki di dalam hidup ini, itu adalah sesuatu yang sementara dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, apapun juga, itu tidak dapat memuaskan dahaga jiwa kita, sekalipun bisa memberikan kepuasan sementara, maka kesadaran ini seharusnya membawa kepada diri kita kebutuhan akan Yesus Kristus di dalam hidup ini. Yesus Kristus adalah sumber rasa aman di dalam hidup kita. Sehingga saudara kita tidak membutuhkan validasi daripada orang lain, pengakuan dari orang lain untuk merasa diri kita berharga. Kalau kita saudara memiliki gambar diri yang rapuh, kita memiliki citra diri yang rapuh, kita memiliki self-image yang tidak dibangun di atas dasar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan identitas kita tidak berakar diletakkan kepada penerimaan Kristus yang sempurna di dalam hidupmu. Kita itu akan rapuh. Saudara-saudara, selama saya cuti, salah satu hal yang saya renungkan saudara adalah kalimat seperti ini. Seolah-olah Tuhan berbicara kepada saya. Binsar, jauh sebelum engkau memiliki banyak hal di dalam hidup ini. Jauh sebelum engkau masuk sekolah teologi. Jauh sebelum engkau memiliki kemampuan berkhotbah. Jauh sebelum engkau memiliki jabatan pendeta. Jauh sebelum engkau memiliki jabatan gembala sidang. Sesungguhnya engkau sudah menjadi pribadi yang berharga di mataku. Saudara, seringkali kita itu merasa, oh saya itu berharga kalau saya itu punya prestasi yang oke. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu berprestasi dalam hidup ini. Kita merasa baru diri kita berharga dan bernilai kalau kita punya pencapaian-pencapaian tertentu dalam hidup ini. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu punya target dan pencapaian dalam hidup ini. Tetapi saudara, di dalam perenungan saya bersama-sama dengan Tuhan, dengan lembut seolah-olah Tuhan berkata seperti itu. Jauh sebelum engkau punya prestasi, jauh sebelum engkau punya pencapaian apa-apa di dalam hidup dan pelayananmu, sesungguhnya aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau bukan karena engkau punya sesuatu yang bisa engkau banggakan di dalam hidupmu. Punya sesuatu yang bisa mengesankan orang. Tetapi kasihku, penerimaanku yang tanpa syarat dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dan kalimat Tuhan itu menghancurkan diri saya. Tuhan ampuni saya. Karena saya seringkali membangun citra diri saya, nilai diri saya, self-image saya, keberhargaan diri saya kepada segala sesuatu yang rapuh, yang tidak menentu dalam hidup ini. Saudara-saudara, itulah perenungan saya dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mempercayakan agenda lain di dalam hidup saya yang harus saya kerjakan selesai saya pelayanan di Kalam Kudus ini. Dan semua itu adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus bukan sekedar saudara memberitahukan masalah kefanaan dan kesia-siaan hidup manusia. Bukan saudara. Tetapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menanggung kutuk dosa.
kutuk kesia-siaan di dalam hidup ini. Dan Kristus mengosongkan dirinya untuk mengisi kekosongan hidup kita, supaya kita mengalami kepuasan dan kelimpahan rohani di dalam Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita itu tidak mungkin menjadi hidup yang berbuah. Hidup kita itu tidak mungkin menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak memiliki rasa puas di dalam hidup ini. Orang yang murah hati, saudara, adalah orang yang memiliki rasa puas di dalam hidup ini. Makanya dia bisa memberi. Ya, memberi di sini jangan dibatasi hanya berkaitan dengan uang ya saudara. Memberikan perhatian, memberikan dukungan, memberikan materi juga. Adalah orang yang sudah terlebih dahulu mengalami kepuasan dalam hidup ini. Kenapa orang sulit memberi saudara? Karena kita tidak pernah merasa puas di dalam hidup ini. Memberi itu masalah hati saudara. Di dalam pelayanan saya ada orang-orang yang kelihatannya sangat sederhana. Secara ekonomi mungkin bisa dikatakan miskin. Tetapi saya melihat orang ini seperti yang dikatakan oleh Yesus tentang janda miskin itu. Dia memberi melampaui apa yang dia punya. Saudara kasih 1 juta ke gereja tiap bulan, besar atau kecil saudara? Ya, semua persembahan saudara ditotalin 1 juta tiap bulan, besar atau kecil? Tergantung penghasilan saudara. Betul enggak? Kalau dia punya penghasilan 1 bulan saudara, 1 juta, 4 juta. Berarti kalau dia kasih ke gereja tiap bulan 1 juta, berarti kan dia memberikan 25% dari penghasilan dia. Besar itu saudara. Tapi kalau saudara punya penghasilan 30 juta tiap bulan, saudara beri 1 juta ke gereja, itu aja berapa persen? Saya tidak bicara tentang perpuluhan di sini saudara. Saya bicara tentang sikap hati kita. Mari saudara kita menguji diri kita. Mari kita melihat setiap pekerjaan-pekerjaan apapun juga yang kita lakukan di dalam hidup ini. Apakah kita memaknai semuanya itu dengan benar? Kalau kita tidak punya makna rohani, tidak memaknai lebih dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam hidup ini, maka saudara, hidup kita itu hanya sekedar sebuah tugas dan kewajiban. Saudara-saudara, saya mengingatkan di dalam diri saya sendiri. Saya membesuk orang, saya berkhotbah, saya memuridkan orang. Sebenarnya itu betul-betul karena saya mengasihi Tuhan ataukah itu karena kewajiban? Kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita saudara, sebagai pekerja, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, kita melakukan semuanya itu hanya sebatas sebagai kewajiban. Saudara memang orang baik sih. Maksudnya di mata dunia, oh ini orang baik, orang bertanggung jawab. Tetapi Tuhan menginginkan engkau dan saya melakukan segala sesuatu, aktivitas di dalam hidup ini bukan sekedar semata-mata sebuah tugas, sebuah job desk, sebuah kewajiban, tetapi betul-betul itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Makanya seringkali saudara kita itu hitung-hitungan dalam pekerjaan, kita hitung-hitungan saudara berkontribusi, udahlah ngapain lah kita capek-capek dengan perusahaan ini. Dia juga nggak pernah mikirin kita kerja setengah mati, dia nggak pernah mikirin kita. Kenapa saudara? Perasaan-perasaan kecewa itu bisa muncul oleh karena kita melakukan semata-mata karena kewajiban. Tetapi mari kita melihat apa yang kita kerjakan sebagai sebuah ibadah kepada Allah yang hidup. Apa yang saya kerjakan itu sebagai sebuah ekspresi kasih saya kepada Tuhan dan sesama. Sehingga kita selalu berusaha untuk do the best, sekalipun tentu tidak ada manusia yang sempurna. Ada kerapuhan, ada kekurangan, ada kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam pekerjaan kita. Tetapi mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik di dalam hidupmu dan hidupku. Dia menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib, memberikan pengharapan bagi kita. Menebus kita dari kutuk dosa, menebus kita dari kesia-siaan dan kesementaraan hidup ini. Dan memberikan pengharapan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ada banyak hal yang berulang, yang monoton, yang rutinitas yang kami lakukan di dalam hidup kami. Dan kadang-kadang itu bisa membosankan, menjenuhkan.
kadang-kadang melelahkan diri kami bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan emosional. Dan biarlah ya Tuhan melalui perenungan akan kitab pengkhotbah ini kami boleh melihat segala sesuatu yang kami kerjakan di atas muka bumi ini, di bawah matahari ini dari perspektif Tuhan dan dari perspektif kekekalan. Sehingga kami ya Tuhan tidak lagi dikuasai oleh ketidakpuasan yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup ini. Kami tidak lagi dikuasai oleh keserakahan dan ketamakan di mana diri kami selalu merasa kurang dan selalu merasa tidak cukup di dalam hidup ini. Sesungguhnya ya Tuhan, Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Engkaulah sumber kepuasan hidup kami. Seringkali kami berusaha untuk mengejar banyak hal di dalam hidup ini, menjadikan ciptaan, menjadikan materi, segala sesuatu yang rapuh dan sementara di dalam dunia ini sebagai sumber kepuasan hidup kami. Pada titik tertentu betul kami puas, tapi setelah itu hati kami kosong kembali, hati kami hampa kembali. Kami ingin mencari pemenuhan-pemenuhan yang lain. Dan kadang-kadang pemenuhan-pemenuhan itu, usaha-usaha itu menggiring kami kepada dosa. Biarlah ya Tuhan, hari ini kami mengambil sebuah keputusan yang besar. Keputusan yang penting seumur hidup kami. Menjadikan Tuhan sebagai sumber kepuasan dan sumber kebahagiaan kami. Hanya ketika kami menjadikan Engkau sebagai yang utama, yang terutama dalam hidup ini, kami bisa menikmati segala sesuatu yang kami jalani dalam hidup ini. Sekalipun tetap di dalamnya ada pergumulan, ada air mata, ada hal-hal yang tidak ideal. Oleh karena dunia ini sudah cemar oleh karena dosa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.